Selamat datang di Soka SMP Karangturi. Solusi cerdas untuk orang tua masa kini. Nah, pada Soka kali ini kita akan mengusung tema menjaga kesehatan mental remaja selama BDR. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mom and Dad yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti Soka. Soka SMP Karangturi adalah forum diskusi dan bertumbuh orang tua SMP Karangturi dan mencari solusi atas segala hal yang terjadi dalam hal pengasuhan anak remaja. Betapa tidak mudahnya mendidik dan mengasuh anak yang masuk fase remaja. Kesehatan mental di tengah kondisi saat ini tampaknya harus menjadi hal yang perlu orang tua sadari. Seberapa penting kesehatan mental bagi para remaja? Selamat datang terkhusus. Mohon maaf sebelumnya ada satu dan lain dua hal kendala jaringan sambil menunggu tim kembali share ke Bapak Ibu orang tua siswa semuanya. Saya sampaikan dulu selamat pagi Pak Samuel selaku Kepala Sekolah SMP Karangturi. Selamat pagi juga. Pagi Pak. Selamat pagi juga Miss Wiwi selaku Waka Kurikulum SMP Karangturi serta Bapak Ibu Guru SMP Karangturi. Selamat pagi. Nah, ini yang terkasih juga saya ucapkan selamat datang, selamat pagi untuk Bunda Rena dari Tanam Benih Foundation. Selamat pagi Bunda Rena. Selamat pagi, sehat-sehat semua ya. Selamat pagi, salam kenal. Ini jauh-jauh dari Jakarta ya. Antusias sekali saya mendengarkan sesi pagi hari ini. Selamat datang di SMP Karangturi Bunda Rena. Bersama kita ada Bapak Samuel, ada saya Miss Nata, selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, begitu, dan Bapak Ibu Guru yang lain, serta ini saya mau sapa juga Bunda Rena untuk orang tua siswa kelas 7, 8, dan 9 SMP Karangturi. Selamat pagi, salam sehat semuanya Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di Sabtu pagi hari ini. Sabtunya luar biasa cerah. Dan saya juga sampaikan selamat datang untuk para orang tua siswa kelas 6 SD Karangturi. Terima kasih untuk beberapa orang tua yang juga ikut sudah bergabung. Kemudian bahkan ini saya dapat informasi dari panitia ada orang tua siswa dari luar Karangturi. Begitu, selamat datang di SMP Karangturi di Soka khususnya. Baik, saya mau ngobrol sedikit dengan Bunda Rena, gimana kesibukannya? Oke. Selamat pagi semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Sekarang masih tetap praktek, tapi memang 80% masih online ya, 80% masih online. Jadi acara-acara juga masih online, tapi saya selain praktek psikologi, saya juga dosen di salah satu universitas swasta. Adik-adik. Ya, Sugeng Rao, selamat datang. Senang rasanya. Biasanya lihat Bunda Rena hanya dari YouTube dan medsos saja. Sekarang bisa datang langsung. Meskipun virtual ya Bunda Rena virtual, ya. Baik, Pak Samuel ada yang mau disampaikan dulu Pak? Ya, baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua semua, dan yang saya hormati, saya banggakan juga ini Bunda Rena ya, saya memanggilnya ya. Iya. Ya, baik. Salam kenal Bunda Rena, saya Pak Samuel yang tadi disampaikan oleh Miss Nata. Saya senang berjumpa dengan Bunda Rena untuk kita semua belajar bersama ini Bapak Ibu. Ya, jadi Soka ini menjadi salah satu program unggulan Karangturi, di mana Soka ini, Sekolah Orang Tua Karangturi ini juga mengajak orang tua untuk menjadi seperti kita, yaitu pendidik yang dari rumah. Begitu Bunda Rena kira-kira gambarannya. Ya, sehingga orang tua kami itu harus kami edukasi,
kalau belajar sendiri-sendiri tentu pasti kesibukan itu banyak. Nah, bisa dengan meluangkan waktu barang 1 jam bersama dengan kami, ini akan juga menambah setidaknya wawasan bagi orang tua, bukan untuk menggurui orang tua, ya, tetapi untuk belajar bersama supaya kita sebagai orang tua, kami yang di sekolah, ibu bapak yang ada di rumah, sebagai orang tua juga, orang tua yang pertama, kita saling bergandeng tangan untuk bisa menggandeng anak kita, kanan dan kiri, begitulah kira-kira, supaya bisa menghantarkan mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, Soka ini perjalanannya sudah cukup lama. Miss Nata yang tadi menyapa kita semua tadi juga sebagai foundernya Soka sebenarnya. Ya, di Karangturi kita ini bersama dengan tim, ya. Dan selalu ada dinamika yang terjadi, ya, antara orang tua sangat terbantu dengan hal itu, juga kadang orang tua menyayangkan, loh Pak kok pendek waktunya dan sebagainya, loh Pak kok enggak sesering setiap beberapa periode yang tertentu aja Pak, jangan terlalu panjang dan sebagainya. Namun memang kami harus mempertimbangkan banyak hal, ya. Dan di kesempatan pandemi yang sudah berjalan 1 tahun lebih ini, kami merasakan bahwa wah, ketemu orang tua tatap muka susah nih. Ternyata dengan online begini orang tua juga terfasilitasi, tidak harus repot-repot ke sekolah dan sebagainya. Kita bisa berjumpa di dunia maya. Ya, nah apapun yang nanti disampaikan oleh Bunda Rena, saya yakin kita semua akan mendapatkan manfaatnya. Kita bisa belajar bersama dan kami sangat antusias Bunda Rena untuk bisa mengerti ini bagaimana kesehatan mental remaja, ya. Dan orang tua kita ini kan memang di usia anak-anak remaja, termasuk saya punya anak kelas 8 dan 9. Jadi saya mulai merasakan, aduh saya punya strategi bagaimana nih ya menghadapi anak-anak saya yang sudah tingginya melebihi saya, gemuknya melebihi saya, jadi ini semuanya sudah melebihi saya. Jadi mau tidak mau saya harus juga belajar pola pikirnya mereka pasti berbeda, ya. Dan saya sebagai orang tua di rumah juga saya juga tidak begitu aja ya mulus gitu, enggak sih ya. Walaupun saya menangani banyak anak di sekolah, tetapi ternyata setiap anak tuh karakternya berbeda-beda. Saya sangat senang bahwa topik ini diangkat sehingga kesehatan mental remaja di masa mereka belajar dari rumah di masa pandemi ini bisa kita juga dampingi dengan baik, ya, sebab kuncinya bukan di dokter, psikiater atau apa tadi yang dikemukakan di video awal, bukan mereka, tapi kita sebagai orang tua yang mendampingi sehingga bisa menjadi obat yang baik apabila kesehatan anak-anak kita secara mental itu ada sedikit yang memang terganggu. Tetapi kalau memang bahasanya terganggu bukan berarti tetapi terusik dengan mungkin situasi masa pandemi seperti ini, ya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini, ya, untuk bisa belajar bersama dengan Bunda Rena, Bapak Ibu semua yang hadir sudah ada di angka 90. Saya harapkan kita semua bisa belajar dengan baik untuk pagi hari ini. Sebagai orang tua tidak pernah berhenti untuk belajar sampai anak-anak kita bisa mencapai kedewasaan penuh dan kita bisa melihat anak-anak kita bertumbuh, berkembang dengan baik seperti apa yang jadi doa dan harapan kita semua. Demikian Miss Nata, Bunda Rena, Bapak Ibu semuanya, selamat belajar dan semoga Tuhan menyertai kita semua, memberikan kemudahan kelancaran bagi kita untuk bisa belajar pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, selamat siang. Saya serahkan ke Miss Nata. Terima kasih Pak Sam untuk sambutannya. Nah, sudah bersama kita ada Miss Siska. Jadi Miss Siska sudah oke di sana? Apakah Miss Nata dan Bapak Ibu yang lain sudah terdengar ya? Suaranya sudah terdengar tapi kurang keras ya sepertinya ya. Oh iya, baik, mohon maaf tadi ada kendala jaringan. Ya, terima kasih Miss Nata dan Pak Samuel dan Bunda Rena, ya, yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kami di Soka SMP Karangturi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Mars Karangturi, dan nanti kita juga akan melanjutkan dengan doa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap yang baik untuk kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hening sejenak dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Hening dipersilakan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Ya, oke, Bapak dan Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, ya, kita akan segera membahas topik yang menarik, ya, yaitu menjaga kesehatan mental remaja selama BDR bersama narasumber kita, Bunda Rena, ya. Halo, Bunda Rena, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Ya, lagi kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk apa ini Bunda nih? Sama sih, masih praktek konseling, tapi memang sekarang 80% online. Lalu ngajar, jadi saya dosen juga di salah satu universitas swasta di Jakarta dan online juga. Wah, memang luar biasa sekali ya kesibukannya Bunda Rena ini ya. Nah, Bunda Rena, sebelum kita lebih lanjut untuk berdiskusi ya, saya mohon izin untuk bisa membacakan profil dari Bunda Rena terlebih dahulu, nggih. Silakan. Ya. Nama lengkap Rena Masri, SC MSI, psikolog atau yang biasa dipanggil dengan Bunda Rena. Lahir di Manado, tanggal 26 Januari 1980.
Statusnya sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Betul ya Bunda ya? Betul. 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Bunda Rena telah menyelesaikan S1 di Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya dan melanjutkan pendidikan S2 dan profesi psikologi bidang klinis dewasa di Universitas Indonesia. Bunda Rena juga merupakan clinical psychologist, founder of Cinta Setara, dan kontributor Tanam Benih Foundation. Psikolog klinis yang banyak menangani kesehatan mental pada remaja dan dewasa, juga mendalami tema-tema relasi. Relasi yang sehat, terutama dengan diri sendiri, akan mempengaruhi terbentuknya hubungan yang sehat juga dengan keluarga, teman, pasangan, pekerjaan, dan lingkungan lainnya. Selain membuka praktek, Bunda Rena juga aktif menjadi narasumber di berbagai seminar dan juga artikel di majalah dan tabloid di Indonesia. Bunda Rena juga merupakan founder dari wadah psikoedukasi yang bernama Cinta Setara. Betul ya Bunda Rena ya? Wah, luar biasa sekali ini. Pengalamannya sudah tidak perlu diragukan lagi. Ya, nah Bunda, kita langsung aja ya. Zaman sekarang nih, anak-anak itu sering mengatakan istilah kena mental. Ya, kena mental. Bahkan kalau dalam pembelajaran itu kadang anak-anak juga sering bilang, Miss kayaknya kena mental nih si A. Miss kayaknya kena mental nih. Nah, kalau menurut Bunda Rena sendiri, sebenarnya apa sih kesehatan mental pada remaja itu? Oke. Ini mau langsung slide atau karena ada di slide juga nih? Oh, begitu ya. Oh ya, boleh Bunda, silakan. Oke. Saya share screen ya. Oke. Jadi selamat pagi semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini Sabtu ya, Sabtu, tapi kita kumpul semua di sini untuk diskusi sama-sama mengenai menjaga kesehatan mental remaja selama PDR. Nah, saya mau langsung masuk ke ini atau saya dari awal dulu ya? Halo? Iya. Ini langsung saja tidak apa-apa, Bu. Oke. Baik. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Nah, kita kan sekarang sering mendengar kata sehat gitu ya, sehat. Sehat ini sebenarnya ada 3 bagian. Ada fisik, ada psikologis, ada sosial gitu. Jadi kalau dikategorikan sehat gitu ya, sehat secara keseluruhan itu harus ada termasuk ketiga kategori ini. Bukan hanya fisik tapi psikologis dan juga sosial. Kalau sehat fisik itu kan pasti udah tahu ya, apakah ada gangguan pencernaan misalnya, gangguan sakit kepala dan lain-lain. Kalau psikologis ya itu tadi lebih ke mental gitu ya, lebih ke emosionalnya seperti apa gitu. Apakah seseorang ini bisa mengelola emosinya dengan baik gitu kan? Apakah seseorang ini mampu untuk menjaga menjaga perasaan-perasaannya supaya emosinya tetap tidak mudah tergugah gitu ya, mampu terus untuk fokus, untuk konsentrasi gitu. Itu termasuk dari psikologis. Lalu ada yang sehat secara sosial, karena manusia itu kan merupakan makhluk sosial. Jadi memang kita membutuhkan orang lain untuk kita hidup gitu. Jadi kita juga harus sehat secara sosial. Apakah kita mampu untuk beradaptasi gitu ya? Apakah kita mampu untuk berempati gitu? Itu termasuk dalam kesehatan secara sosial. Ini yang penting untuk kita perhatikan dulu nih. Jadi kalau kita bilang sehat itu harusnya ada 3 kategori di dalamnya: fisik, psikologis, dan sosial. Nah, kalau kita mengacu ke pengertian sehat menurut WHO sama dengan yang tadi saya sampaikan. Jadi a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Jadi memang ada 3 bagian tadi yang harus kita perhatikan apabila kita mau menyimpulkan bahwa seseorang ini sehat secara keseluruhan. Gitu. Nah, lalu kalau kesehatan mental itu bagaimana? Nah, ini dia kesehatan mental.
ya. Kalau menurut WHO, kesehatan mental itu di mana bahwa seseorang itu bisa menyadari, bisa memahami kemampuan dan potensi yang dimilikinya, lalu bisa mengelola stres dan bisa produktif gitu ya, bisa produktif dalam hidupnya dan tentunya memberikan kontribusi yang positif bagi komunitas di mana seseorang itu berada. Nah, itu merupakan definisi kesehatan mental menurut WHO. Jadi cukup luas ya cakupannya kesehatan mental ini gitu ya, di mana dia mengetahui nih kemampuan dan potensinya. Kadang-kadang kalau kita melihat ya anak-anak remaja kayak tadi ya disampaikan gitu ya, kadang-kadang suka bingung gitu ya, suka nggak ngerti gitu ya, saya ini kuatnya di mana gitu. Tapi bukan hanya kebingungan kalau misalnya kita sudah dikategorikan mengalami suatu keluhan mental ya, tapi memang akhirnya merasa benar-benar yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu, saya nggak mampu apa-apa gitu. Itu yang harus kita waspadai sebenarnya. Jadi balik lagi, kalau kita bertanya gitu ya, yang termasuk dalam kesehatan mental itu apa saja. Jadi itu tadi, di mana seseorang mampu untuk memahami potensi dan kemampuan diri dia gitu ya, lalu bisa menghadapi stres, lalu juga bisa tetap produktif dan tentunya bisa memberikan kontribusi yang positif bagi komunitasnya. Itu dia. Nah, kita bisa lihat dari mana nih kesehatan mental remaja. Yang pertama emosi, perilaku, dan perkembangan. Emosi, remaja-remaja ini gimana nih? Apakah sangat sulit mengelola emosinya gitu ya? Atau emosinya tidak sesuai gitu? Yang harusnya senang, tapi tampilan ekspresinya sedih, dan seperti itu. Atau yang harusnya sedih gitu ya, tapi tampilan ekspresi emosinya itu bahagia gitu. Nah, itu juga kita harus pertimbangkan. Atau justru emosinya terlihat datar gitu ya. Apapun emosinya, ekspresinya sama gitu. Nah, ini kita bisa melihat. Kalau kita melihat hal itu, kita sudah harus mulai aware sebenarnya gitu ya. Apakah ada sesuatu dengan remaja kita atau enggak? Karena ekspresi emosinya itu tidak sesuai gitu, atau selalu datar gitu, atau sangat fluktuatif gitu. Yang tadinya sangat senang, lalu ada hal kecil sedikit langsung merasa sedih dan lain-lain. Lalu perilakunya gitu ya, apakah menghindari sosialisasi gitu ya, atau sikapnya lebih agresif gitu. Yang tadinya biasa-biasa aja ada perubahan perilaku yang demikian, nah kita juga sudah harus aware. Dan perkembangan lebih ke kayak misalnya kemampuan konsentrasinya nih akhirnya berkurang gitu. Terus misalnya kemampuan adaptasinya menurun gitu. Nah, itu juga kita sudah harus aware, is there something happen gitu ya untuk sama remaja kita, atau memang tidak ada apa-apa gitu. Tapi biasanya ada sesuatu yang mengganggu biasanya pada remaja kita kalau emosi, perilaku, dan perkembangannya mengalami keluhan-keluhan atau perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Nah, kalau kita kaitkan dengan belajar di rumah gitu ya, apa sih yang biasanya menyebabkan orang tua tergugah emosinya saat mendampingi anak belajar? Biasanya karena susah dibilangin gitu ya, nggak nurut. Yang paling sering tuh itu ya, kalau misalnya banyak orang tua cerita ke saya gitu ya. Lalu kayak komunikasinya nggak nyambung aja gitu. Kalau misalnya komunikasi akhirnya konflik, komunikasi akhirnya bertengkar gitu. Akhirnya bondingnya, attachmentnya nggak terbentuk lagi dengan kuat antara orang tua dengan anak. Nah, tapi yang terpenting adalah gitu ya, bahwa kita sebagai orang tua, kalau kita mau membantu anak-anak kita memiliki mental yang sehat, kita sebagai orang tua juga harus memiliki mental yang sehat dulu. Gitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang banyak juga orang tua yang datang ke saya gitu ya, yang menceritakan keluhan-keluhan mental anaknya, tapi ternyata memang orang tuanya juga emosinya nggak stabil. Gitu, orang tuanya memiliki konflik yang berkepanjangan dengan dirinya sendiri gitu ya, ada trauma, ada luka-luka batin masa lalu gitu, sehingga mempengaruhi bagaimana kita bisa mendampingi dan membantu anak-anak kita untuk memiliki mental yang sehat. Jadi kalau kita naik pesawat ya, kalau misalnya ada oksigen keluar, itu kan biasanya kita dihimbau untuk orang tuanya dulu pakai, baru anak-anaknya
gitu. Kenapa? Kita harus menyelamatkan diri kita dulu, gitu, baru kita bisa menyelamatkan orang lain. Sama halnya dengan ini. Kalau kita ingin membantu anak-anak kita untuk memiliki mental yang sehat, tentunya kita orang tua juga harus menjaga keadaan psikologis kita, gitu, supaya kita dapat memberikan pengasuhan yang tepat, yang bijak kepada anak-anak kita. Nah, biasanya yang paling sering diungkapkan adalah keluhan-keluhan mental, gitu ya. Awal mulanya, gitu ya, awal mula pencetusnya itu biasanya sering dikeluhkan adalah banyaknya tekanan, gitu ya, tekanan, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, gitu, yang biasanya kita sebut dengan stres, gitu. Nah, stres di sini memang kalau saya ambil definisinya, ya, ini memang merupakan perubahan yang dari fisik, emosional, psychological, gitu ya. Karena menghadapi sesuatu yang menekan atau membahayakan, gitu. Jadi tubuh kita bereaksi, emosi kita bereaksi, gitu ya. Terus psikis kita bereaksi, gitu. Kalau misalnya kita menemukan atau menghadapi sesuatu hal yang membuat kita tertekan atau membahayakan bagi diri kita, gitu. Jadi kayak misalnya nih, kita ada anak dimarahi oleh orang tuanya, gitu ya. Anak dimarahi oleh orang tuanya itu menimbulkan tekanan, gitu ya. Biasanya apa? Mungkin jantungnya berdebar, gitu ya. Terus muncul marah, gitu. Nah, itu merupakan reaksi-reaksi pada saat anak menghadapi stres. Tapi tentunya stres ini merupakan bagian dari kehidupan, gitu ya. Jadi bukan berarti kehidupan yang baik, gitu ya, yang sehat itu adalah sama sekali tidak ada stres, enggak juga, gitu. Balik lagi ke definisi sehat mental yang tadi. Cara bagaimana kita menghadapi stres, gitu, itu yang perlu dilihat, bukan stresnya. Stres itu pada umumnya hadir pada setiap kehidupan manusia, gitu. Cuma yang perlu kita lihat adalah bagaimana cara kita menghadapi stres tersebut, bagaimana cara remaja ini menghadapi stres, apakah proper atau tidak, gitu. Itu yang paling penting, gitu. Jadi stres ini wajar, dan stres ini juga ada dua macam. Ada stres yang sifatnya positif, eustress, ada yang negatif, distress, gitu. Apa perbedaannya, gitu ya? Misalnya kalau anak remaja nih. Anak remaja misalnya ditegur misalnya ada perlombaan, gitu ya, di sekolah, gitu. Lalu ada remaja si A, dia menang tipis aja nilainya sama si B, gitu. Lalu si B ini stres, gitu ya, aduh, gitu, kok aku nggak menang ya, padahal cuma bedanya dikit banget nih, gitu. Stres kan, muncul stres, gitu. Tapi kalau misalnya B ini bisa mengelola stres itu dengan positif, B itu bisa berpikir misalnya gini, oke, aku kurangnya segini, apa yang kurang ya? Oke, nanti perlombaannya itu tahun depan ada lagi, aku mau coba ikut lagi deh, supaya aku bisa nggak untuk menjadi yang pertama, karena ini dikit banget nih bedanya nih, aku cuma ada kesalahan di sini. Nah, itu stres yang bisa dikelola oleh remaja tersebut menjadi positif, sehingga bisa memotivasi anak remaja ini, sehingga bisa mensupport anak remaja ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu yang dinamakan dengan stres yang positif. Tapi kalau stres yang negatif, dengan keadaan yang sama ya, dengan anak yang sama tadi misalnya, gitu ya, sehingga dia akhirnya, wah, kok saya kalah sih, padahal saya udah belajar berapa minggu, gitu. Pasti curang nih sekolah nih, misalnya gitu ya. Oh pasti, atau enggak anaknya ini nih curang nih, nyontek nih, dan segala macam. Akhirnya dia kesel sendiri, marah sendiri, akhirnya menjaga jarak dengan temannya yang menang, gitu ya. Akhirnya dia negative thinking dengan guru-guru dan lain-lain. Nah, ini yang dinamakan dengan stres negatif. Akhirnya apa? Akhirnya menggerogoti mental si remaja, karena dipenuhi oleh rasa kesal, rasa marah, rasa benci, gitu. Ini yang akhirnya akan mempengaruhi kesehatan mental remaja tersebut, gitu. Jadi itu dia, stres itu nggak melulu negatif, tapi bisa positif, gitu. Tergantung bagaimana cara kita menghadapi stres tersebut. Nah, stres ini sebenarnya ada dua ya penyebabnya, ada internal, ada eksternal. Kalau internal itu memang tubuh kita misalnya memang memiliki kemampuan untuk berada di bawah tekanan yang rendah, gitu, sehingga kita mudah stres, itu bisa. Lalu ada yang eksternal. Eksternal ini ada yang rutinitas hassles, ada significant changes, dan juga ada katastrofi. Jadi rutinitas harian, gitu, yang mungkin nggak terlalu besar, gitu ya, tapi stres itu kecil, tapi terus menerus tiap hari, gitu. Nah, ini bisa menyebabkan stres. Lalu perubahan yang signifikan, kayak misalnya pindah sekolah, pindah rumah, pergantian guru favorit, gitu misalnya, gitu ya. Ini juga bisa menimbulkan stres pada anak-anak remaja. Dan juga katastrofi, misalnya
musibah kayak sekarang kondisi COVID gitu ya, itu kan perubahan juga yang tiba-tiba gitu ya, yang tiba-tiba yang tanpa perencanaan gitu ya, sehingga bisa menimbulkan stres pada remaja. Lalu perubahan yang tadinya belajar di sekolah langsung tiba-tiba nggak boleh ke sekolah gitu, bukan hanya nggak boleh ke sekolah, nggak boleh keluar rumah gitu. Nah itu tentunya merupakan stresor bagi anak-anak remaja kita. Oke, nah ini ciri-ciri stres gitu ya. Kenapa saya bahasnya banyak stres? Karena stres ini kayak merupakan ujung pangkal dari munculnya nanti keluhan-keluhan psikologis yang lebih lanjut gitu. Jadi kita penting sekali untuk mengetahui gejala-gejalanya dulu gitu supaya kita bisa aware gitu kemana nanti kita harus mengarahkan anak-anak kita. Gitu. Nah ciri-ciri stres ini ada perilaku, ada mental, ada emosional, ada fisik. Nah kalau misalnya anak-anak remaja kita gitu ya mulai mengalami gangguan makan, gangguan tidur, menghindari sosialisasi, walaupun frekuensinya masih belum terlalu tinggi gitu ya, kayak misalnya biasanya makannya normal gitu ya, sekarang kayaknya suka nggak nafsuan makan gitu ya, atau justru makannya jauh lebih banyak gitu. Nah itu juga kita perlu lihat gangguan tidur. Anak mulai mengeluh misalnya, kok tiap malam kayaknya aku cemas ya, kok kayaknya susah tidur ya. Nah kita harus mulai aware. Lalu mulai nggak mau ketemu teman-teman, aku di rumah aja. Nah itu juga biasanya merupakan ciri-ciri awal dari stres. Cemas, sulit fokus, overthinking, ya ini juga. Emosional, sensitif, merasa sendirian, mudah tersinggung. Lalu fisik, yang paling sering terjadi adalah sakit kepala, merasa lelah, merasa letih, walaupun di rumah kayaknya anak-anak tidur aja gitu ya, tapi komplainnya tuh aduh capek banget gitu, atau misalnya disuruh nyiram tanaman aja, aduh capek banget tadi bisa nyiram tanaman gitu. Nah itu biasanya juga merupakan ciri-ciri dari stres, lalu berkeringat. Tapi balik lagi, ciri-ciri ini kalau misalnya ada pada diri kita atau anak-anak kita aware aja gitu ya, aware dulu apa ya, kenapa ya, ada konflik apa, ada masalah apa, tekanan apa yang sedang saya rasakan saat ini sehingga saya mengalami ciri-ciri ini gitu. Jadi jangan juga kita menjadi stres juga gitu ya, waduh anak saya nih sekarang kok pola makannya berubah gitu ya, makannya jadi banyak banget gitu. Nah coba kita ngobrol gitu ya, kita diskusi dengan anak-anak kita apa yang sedang dia hadapi sehingga kita bisa support. Nah, ini tadi ya sudah saya bahas ya. Jadi kestabilan emosi orang tua sangat mempengaruhi orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Ya, karena kita harus sehat mental dulu, baru kita bisa membantu anak-anak kita untuk mengembangkan mental yang sehat juga. Nah, apa yang bisa dilakukan orang tua nih, gitu ya? Misalnya pada saat kita orang tua sangat emosional gitu kepada anak-anak gitu ya. Kadang-kadang kan kalau anak remaja beda ya dengan anak-anak usia dini ya. Anak-anak remaja itu kan di mana dia mulai puber, hormon-hormonnya juga itu mulai ada perubahan yang cukup signifikan gitu. Nah, perubahan hormon ini pun sebenarnya mempengaruhi keadaan psikologis anak remaja kita gitu, sehingga memang dia ada tekanan dari internal juga gitu ya, hormon-hormon yang berkembang tadi, dan juga ada tekanan dari luar, dari pertemanan gitu. Karena biasanya kalau udah remaja peer pressure itu sangat dominan gitu ya, sangat menjadi sesuatu yang penting bagi lingkungan sosial, teman-teman itu sangat menjadi sesuatu yang penting bagi anak-anak dibandingkan keluarga gitu. Jadi ini harus kita pahami dulu. Sama lah kayak kita misalnya orang tua ya, kalau untuk ibu-ibu mungkin ya kalau pada saat kita menstruasi gitu, kadang-kadang kan ada juga yang kayaknya jadi cepat tersinggung gitu, jadi cepat lelah gitu, kayaknya bawaannya tuh kayak disenggol dikit langsung marah gitu. Nah, anak-anak pada masa pubertas itu juga seperti itu gitu. Jadi emosinya memang cenderung tidak stabil juga gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga perlu memahami itu dulu nih gitu, bahwa memang secara internal, secara fisik gitu memang sedang terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam diri remaja, yang dia harus menyesuaikan diri juga dengan keadaan tubuhnya dia gitu. Itu yang penting. Nah, kita orang tua kalau misalnya kita tertekan atau stres dengan sikap anak gitu ya, apalagi biasanya kalau sekolah itu kan kita ketemu anak pagi sama sore ya, siang gitu, sore gitu, terus malam-malam tidur gitu ya. Tapi kalau 24 jam sehari itu juga mungkin tantangannya beda-beda dari masing-masing orang tua. Keadaan rumahnya beda-beda
gitu. Hubungan antar keluarganya juga beda-beda. Jadi ya itu tadi tantangannya beda-beda. Mungkin ada yang biasa-biasa aja, santai, tapi mungkin memang ada konflik keluarga pada awal mulanya sehingga pada saat belajar di rumah ini konflik tersebut menjadi melebar gitu sehingga anak nggak nyaman di rumah, orang tua juga nggak nyaman sehingga akhirnya tertekan tadi mempengaruhi kesehatan mental pada akhirnya, kesehatan mental orang tua dan juga kesehatan mental anak. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah pahami emosi yang muncul gitu. Jadi kalau kita emosional gitu ya, kita coba kita coba merenung gitu ya, memahami, oke, saya emosional nih karena apa ya? Apakah karena sikap anak saya, ataukah karena ada tekanan di kantor gitu ya, ataukah karena saya ada masalah dengan pasangan gitu sehingga akhirnya berimbas dengan dengan hubungan saya dengan anak saya. Nah, ini penting dulu kita untuk memahami gitu ya, memahami emosi kita, memahami stresor kita itu apa sebenarnya. Karena kadang-kadang banyak juga, bukan kadang-kadang ya, banyak juga konflik antara orang tua dengan anak sebenarnya bukan disebabkan karena hubungan orang tua dan anak itu sendiri, tapi karena misalnya dua-duanya lagi nggak stabil emosinya gitu ya, ketemu gitu lalu menyebabkan konflik. Gitu. Sebenarnya kalau dua-duanya lagi santai, lagi tenang, ketemu ngobrol hal yang sama, berdebat hal yang sama, itu nggak muncul konflik berkepanjangan. Gitu. Jadi itu tadi kita harus pahami emosi dan stresor yang muncul seperti apa, lalu berikan jeda waktu untuk bereaksi. Jadi misalnya kita kesel banget nih sama anak kita gitu ya, kita kesel banget. Kalau misalnya kita terus menekan gitu ya, kita terus marah misalnya, itu biasanya endingnya nanti akan sulit untuk mencari solusi yang positif gitu. Jadi kalau misalnya kita benar-benar marah, coba kita cooling down dulu gitu ya, kita tarik nafas dulu, kita bilanglah ke diri kita sendiri, oke, Ren, 5 menit ya Ren, kamu tenangin diri dulu, kamu turunin emosi dulu, baru nanti kamu ngomong lagi sama anak kamu. Misalnya kita ngomong ke diri kita sendiri seperti itu. Oke, gitu. Misalnya saya saya minum air putih dulu kah, gitu ya, atau kebetulan saya juga suka tanaman gitu ya, atau saya nyiram tanaman dulu kah, gitu, baru saya lanjutkan ngobrol dengan anak saya. Pada saat saya memberikan jeda waktu, masalah selesai nggak? Masalah nggak selesai, gitu ya. Tapi emosi kita turun. Gitu. Pada saat emosi kita turun, kita akan lebih mudah untuk berbicara dengan tenang, berbicara dengan santai, untuk berpikir logis, untuk berpikir kreatif, sehingga alternatif solusi permasalahan lebih mudah untuk kita dapatkan, sehingga lebih mudah kita membuat kesepakatan dengan anak, misalnya seperti itu. Gitu. Jadi itu yang penting. Gitu. Bukannya dengan jeda akhirnya masalah otomatis selesai, enggak ya, tapi emosinya lebih stabil sehingga lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikan masalah gitu. Self care panca indera, self care untuk panca indera ini juga penting untuk kita ketahui ya. Jadi visual, auditori, perasa gitu ya, terus perabaan gitu. Itu apa yang bisa membuat kita merasa nyaman. Ini penting sekali pada saat kita atau anak-anak kita ya, anak-anak remaja, ini kita bisa ajarkan ke anak-anak remaja kita ya. Pada saat anak-anak remaja kita merasa kesal berlebihan gitu ya, emosi gitu. Visualisasi apa sih yang mereka suka gitu ya, mereka bisa merasa nyaman. Misalnya kalau saya tuh saya suka dengan gambar-gambar atau video-video tentang pemandangan alam kalau saya gitu ya. Jadi kadang-kadang saya suka kalau misalnya saya ngeliat di TikTok gitu ya, ada tentang satu tempat yang kayaknya enak banget gitu ya, kayaknya keren banget, kayaknya sejuk banget gitu. Nah itu biasanya suka saya save gitu. Jadi pada saat saya misalnya agak emosian gitu ya, saya biasanya lihat lagi itu gitu. Sehingga pada saat saya menonton itu, emosi saya cukup mereda gitu. Nah itu yang kita harus tahu nih gitu, sehingga kita paham benar dengan diri kita, sehingga anak-anak remaja kita paham sekali dengan dirinya gitu, apa yang bisa membuat mereka tenang. Ini penting sekali untuk belajar mengelola emosi, karena balik lagi emosi yang tidak bisa kita kelola dengan baik, ini yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan mental kita gitu. Itu yang paling penting. Lalu safe place, kalau di rumah misalnya ya, anak remaja kita suka di mana gitu ya, misalnya ada taman, ada tempat, ada bangkunya gitu ya, misalnya itu membuat mereka merasa nyaman. Kita diskusi aja sama anak gitu, oh kamu nyaman di sini ya, mau ditambahin apa nih di sini biar kamu lebih nyaman lagi misalnya. Oh ditambahin ini dong, apa namanya,
apa namanya, payung atau apa gitu supaya nggak panas misalnya kalau siang-siang, coba kita provide, kita fasilitasi apakah memungkinkan atau tidak, sehingga anak merasa ada safe place gitu di rumahnya yang bisa dia apa ya, kalau ke sana tuh kayaknya bisa lebih rileks saja gitu. Oke. Nah, biasanya konflik antara orang tua dan anak saat belajar di rumah, gitu ya, ini kan terjadi. Nah, kita nih harus merubah lingkarannya, gitu ya, lingkarannya. Contohnya, anak-anak ABG itu kan sekarang tuh sangat senang, bukan hanya ABG sih, anak kecil juga ya, sangat senang bermain gadget gitu pada saat belajar online, gitu ya. Jadi kita kan kadang-kadang pas kita ngelihat anak kita dikiranya belajar gitu ya, tapi ternyata dia lihat TikTok gitu kan. Nah, biasanya gitu ya, nih. Anak bermain gadget misalnya pada saat belajar online, lalu kita orang tua melihat, nah biasanya kita tadi karena nggak ada jeda gitu ya, itu biasanya kita langsung marah, kita langsung rebut gadgetnya, kita langsung menghukum anak misalnya seperti itu. Lalu apa yang anak lakukan? Biasanya anak marah, mungkin nangis atau ngambek biasanya gitu ya, ngambek. Oke, tutup pintu, misalnya banting pintu gitu kan. Oke, nah lalu anak tetap belajar online gitu ya, tapi pertanyaannya apakah anak dapat belajar dengan optimal pada saat itu gitu kan? Apakah anak bisa fokus memahami materi-materi yang diberikan di dalam guru kelas gitu? Apakah anak bisa nyaman gitu ya belajar pada saat emosinya sedang sangat tergugah gitu? Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan gitu. Nah, kalau kita bisa memutus lingkaran ini gitu ya, kita bisa melihat, kita bisa coret-coret sih ya gitu ya, setiap ada konflik gitu. Oh iya, ini kayaknya saya coba rubah reaksi saya di sini, coba saya rubah gitu. Kita mau lihat bagaimana reaksi anak pada saat kita juga memberikan reaksi yang berbeda. Nah, misalnya nih, anak sedang asik bermain gadget saat belajar online, lalu orang tuanya ngelihat gitu kan, lalu mendekati anak dan bertanya dengan lembut, loh, kok lihat TikTok, bukannya kamu masih belajar, kan? Terus akhirnya anak bilang misalnya, iya Bu, abisnya bosen, capek, misalnya seperti itu, gitu kan? Nah, lalu kita dengarkan anak, gitu ya, kita usahakan untuk bisa berempati dengan anak, gitu. Lalu kita buat kesepakatan, gitu. Nah, pada saat anak belajar kembali online, itu anak akan merasa lebih nyaman, gitu, karena emosinya nih udah nggak ada emosi-emosi yang kesel, marah gitu ya, itu nggak tinggi gitu, sehingga bisa lebih fokus, bisa lebih nyaman dalam belajar tadi gitu. Itu yang harus kita perhatikan sebenarnya di sini gitu. Jadi merubah pola lingkaran yang biasanya menyebabkan konflik nggak selesai dengan anak gitu. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa kita orang tua penting sekali juga memiliki mental yang sehat supaya kita bisa membantu anak mengembangkan mental yang sehat juga gitu. Karena kalau misalnya kita juga sangat emosional, akan sulit nih bagi kita untuk melakukan hal ini gitu kan. Akan sulit sekali gitu. Kita mau bertanya dengan lembut, kita anak marah misalnya gitu ya, anak marah tapi kita peluk dulu misalnya 5 detik gitu ya supaya dua-duanya tenang. Itu agak susah kalau misalnya kita emosinya juga nggak stabil gitu. Jadi kita juga perlu menjaga emosi kita juga. Nah, ini saya cuma sampaikan sedikit aja. Kalau kita buat kesepakatan dengan anak itu harus spesifik, measurable, achievable, realistic, dan ada time bound-nya. Gitu. Jadi jangan cuma bilang pokoknya gitu ya, pokoknya Bunda pengen kamu jadi lebih baik lagi. Nah, lebih baiknya di mana? Gitu. Apa nih? Gitu kan? Harus bisa diukur, harus ada kemungkinan tercapainya juga bisa, realistik, dan kita evaluasi berapa lama nih. Misalnya kita lihat lagi 2 bulan ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Nah, bisa skip. Oke. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Ini sebenarnya sama ya untuk kita dan juga anak-anak remaja kita gitu yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka mengembangkan mental yang sehat. Gitu. Yang pertama adalah coping stress. Jadi kalau misalnya kita berdiskusi dengan anak, kita kan akan tahu ya bahwa anak sedang menghadapi konflik A, gitu, konflik B, gitu. Kita bisa ajarkan ini, gitu ya, avoid, alter, adapt, dan accept, gitu. Avoid ini seperti apa? Ini tergantung dari stresornya, gitu ya. Kalau stresornya ini bisa kita hadapi dengan avoid, silahkan, gitu. Misalnya anak merasa terganggu dengan temennya yang namanya A. Gitu ya, kenapa? Karena temennya ini misalnya suka ngata-ngatain dia, gitu, suka ngeledekin dia, gitu. Ya udah, coba kita avoid,
gitu. Kita menghindari aja gitu. Kalau misalnya ada anak itu, ya anaknya nggak main gitu, misalnya seperti itu, gitu ya. Tapi ini contoh simpel ya. Pada kenyataannya kita juga harus melihat berbagai faktor gitu ya. Terus seperti itu. Lalu alter, ini mengubah suasananya gitu. Misalnya anak kita nggak suka dengan satu teman karena mereka menyakiti diri dia gitu kan, dengan ngata-ngatain dan lain-lain. Coba kita support anak kita dukung anak kita untuk coba sampaikan perasaannya, pendapatnya kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut bisa memahami perasaan yang terjadi dengan anak kita dan akhirnya mau merubah perilakunya gitu. Nah itu juga bisa alter. Jadi kita coba merubah situasinya, bisa atau enggak gitu. Karena kita nggak bisa mengubah orang lain ya, kita hanya bisa memberikan insight, pemahaman bahwa perilakunya itu menyakiti diri kita, tapi yang memutuskan apakah dia mau berubah perilakunya atau tidak ya yang bersangkutan itu sendiri. Lalu kalau tidak bisa dirubah stresornya, kita adaptasi gitu ya. Adaptasi dengan apa? Misalnya anak kita komplain gitu ya, misalnya, aduh aku nggak suka banget nih matematika misalnya gitu ya, tapi ya nggak bisa dirubah kan stresornya. Kita nggak bisa merubah kurikulum yang anak kelas 9 pokoknya cuma belajar matematika yang gampang-gampang aja misalnya, kan nggak bisa juga. Jadi coba kita bantu anak kita untuk melihat itu dengan sudut pandang yang lain misalnya gitu ya, dengan dengan teknik-teknik mengerjakan soal yang berbeda misalnya seperti itu. Lalu coba juga bantu misalnya cari guru matematika misalnya yang les gitu ya, tapi yang menarik gitu, yang bisa mengajarkan matematika dengan cara yang menyenangkan misalnya, sehingga anak menjadi merasa tertarik juga misalnya seperti itu gitu. Bukan berarti harus mampu di matematik, tapi paling tidak anak bisa beradaptasi dengan matematik ini gitu. Lalu kalau nggak bisa dirubah gitu ya, kalau nggak bisa dirubah juga, ini juga kita lakukan accept gimana caranya? Ya kita dengan membimbing anak kita bahwa ya memang ini step-step yang harus dilalui oleh anak-anak pada saat bersekolah gitu. Lalu kita misalnya dampingi anak, oke, kalau kamu nggak suka matematika ya memang sih orang beda-beda ya sukanya gitu. Tapi kamu tetap mesti ikut matematika ini karena memang ini sudah pelajaran yang wajib misalnya. Tapi kalau misalnya kamu suka bahasa, coba yuk kita kursus juga di bahasa yuk, sehingga anak selain merasa tertekan karena matematika, tapi anak juga merasa ada pelajaran yang dia merasa excited, merasa nyaman gitu, sehingga paling nggak emosi yang munculnya balance gitu. Ini yang bisa kita sampaikan juga ke anak. Lalu positif mindset, ya mungkin saya bahas sekilas ya, karena kayaknya waktunya sudah mepet ya Bu. Nggak apa-apa ya, saya selesaikan dulu ya. Ya tidak apa-apa Bu. Oke, terima kasih. Nah, lalu positive mindset. Positive mindset ini juga memang harus berkembang, harus kita upayakan dari dulu sebenarnya, gitu ya. Balik lagi self awareness. Kenapa saya tekankan self awareness? Karena banyak sekali saat ini remaja-remaja yang nggak ngerti diri dia nih kenapa ya, saya ini sukanya apa ya gitu. Kok saya ngerasanya seperti ini gitu. Nah itu sebenarnya dari kecil sudah kita harus dampingi anak untuk memiliki awareness terhadap diri dia sendiri. Oke, kok kayaknya aku mulai cemas ya gitu. Jadi mulai mikir, kok kayaknya aku mulai cemas ya. Kenapa ya? Ada kejadian apa ya? Kita observasi gitu, analisa gitu. Oh iya, kayaknya kemarin ini saya dimarahin deh sama mama deh. Makanya kayaknya sekarang saya agak cemas gitu karena masih kepikiran. Misalnya yang mudah gitu ya, contohnya seperti itu. Jadi itu kita ajarkan kepada anak sedini mungkin sebenarnya, sehingga anak bisa mulai yaitu aware terhadap diri dia sendiri. Lalu ajarkan juga anak untuk memaafkan. Gitu ya, memaafkan. Kadang remaja-remaja ini banyak yang sulit untuk memaafkan gitu ya, karena merasa kalau memaafkan ya berarti gue kalah dong gitu kan. Banyak yang seperti itu. Tapi tanamkan kepada anak bahwa memaafkan ini sebenarnya bukan untuk kepentingan teman yang kita tidak suka gitu ya, tapi sebenarnya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita marah sama teman kita karena menyakiti kita, misalnya gitu ya. Kita marah sama guru kita, misalnya gitu ya, karena kita ngerasa guru kita misalnya nggak perhatian sama kita, gitu, misalnya seperti itu. Tapi coba kita sampaikan kepada anak. Semakin kita kesel, semakin kita marah dengan jangka waktu yang panjang, apakah temannya akan berubah perilakunya, gitu kan? Apakah temannya akan mendapatkan hal-hal yang buruk, misalnya gitu kan, atau hal-hal yang membahagiakan? Enggak juga, gitu. Bukan karena kemarahan atau kekesalan kita. Enggak, tapi coba deh pertimbangkan diri kamu sendiri. Gitu. Kalau kamu terus-terusan marah, kalau kamu terus-terusan kesel, apa yang terjadi dengan diri kamu?
Akhirnya kamu uring-uringan yang ada, emosinya nggak stabil. Sama mama juga, sama bunda juga kamu akhirnya cepet banget marah gitu. Akhirnya kamu nggak mau ke sekolah gitu karena takut ketemu si A misalnya. Nah ini yang harus kita tanamkan ke anak. Jadi memaafkan itu semata-mata bukan untuk seseorang yang kita sedang konflik gitu ya, seseorang pernah menyakiti kita, tapi memaafkan ini justru untuk membuat diri kita menjadi lebih nyaman dan bahagia gitu, sehingga emosi kita jadi lebih stabil, nggak ada lagi emosi-emosi negatif yang berkecamuk dalam diri kita dalam waktu yang panjang. Jadi memaafkan ini sebenarnya untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk teman yang pernah menyakiti kita. Nah ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita gitu, karena banyak yang masih merasa seperti tadi, kalau memaafin ya berarti gue kalah dong, atau hanya di ucapan aja, ya kok aku udah maafin gitu, tapi perasaan kesel, perasaan marah itu masih berkecambuk dengan kuat di hatinya gitu. Nah ini belum memaafkan namanya gitu. Lalu menggunakan kalimat-kalimat yang positif gitu. Kenapa ini penting? Karena pada saat kita menggunakan kalimat yang positif, gejolak emosinya tuh pasti akan berbeda dengan pada saat kita menggunakan kalimat-kalimat negatif gitu. Pada saat misalnya gitu ya, anak-anak kita gitu bercerita dengan kalimat-kalimat yang negatif, yang misalnya, oh emang tuh si A tuh suka begitu, ini aja begini dengan intonasi yang yang sangat keras gitu ya, yang marah-marah gitu. Coba kita tanamkan ke anak. Coba deh kalau misalnya kamu boleh cerita gitu ya, boleh cerita apa yang kamu rasakan, apa pendapat kamu, boleh cerita gitu tentang si A, tentang kekesalan kamu dengan si A, tapi dengan kalimat-kalimat yang berbeda misalnya. Jadi misalnya gini, mau cerita dong, kemarin tuh gue kesel banget loh sama si A, soalnya aku tuh kemarin begini, terus tiba-tiba dia misalnya ngejatohin tas gue gitu, dan banyak yang rusak itu barang-barang tas gue misalnya, seperti itu gitu. Jadi intonasi bicara itu juga mempengaruhi, pilihan-pilihan kata itu juga mempengaruhi munculnya emosi yang ada dalam diri kita gitu. Itu yang penting, karena kalau remaja ini kan kadang-kadang sangat emosional ya gitu ya. Tapi kita jangan melarang anak untuk jangan emosi gitu, enggak, tapi coba kita kelola emosinya gitu. Jadi kayak tadi, bukan berarti anak nggak boleh cerita kekesalannya, enggak, anak silahkan cerita kekesalannya, cerita perasaannya dengan coba mengungkapkan itu secara positif gitu, secara lebih tenang, lebih santai gitu, sehingga emosinya bisa tetap terjaga. Itu yang penting. Lalu self positive affirmation, self talk gitu ya, misalnya aku bisa kok, besok mau ujian, besok mau summative misalnya matematika gitu, atau bahasa atau apa gitu ya, kita bilang ke anak, coba kita kasih afirmasi yang positif ke diri sendiri gitu ya. Kamu bisa, kamu hebat, oh iya nanti besok kamu ngerjain ini, kamu santai aja kamu ngerjainnya, nanti mudah-mudahan hasilnya juga bagus. Itu yang kita bilang ke anak untuk menanamkan afirmasi positif gitu, sehingga itu memberikan kekuatan dan kepercayaan diri bagi anak untuk menghadapi summative tersebut. Positive environment tentunya ini juga penting gitu, karena memang lingkungan yang positif tentunya akan membantu emosi juga stabil gitu ya, karena nggak banyak gejolak. Lalu gratitude journal, karena biasanya anak-anak ABG ini ya, anak-anak remaja ini biasanya merasa kalau lagi kesel gitu ya, atau sedih gitu ya, ngerasa kayaknya kok hidup gue gini banget sih gitu. Nah dengan gratitude journal ini kita bisa membuka mata anak-anak kita untuk melihat bahwa sebenarnya banyak hal-hal baik yang terjadi dalam diri anak-anak, banyak hal-hal yang perlu disyukuri gitu, banyak kejadian-kejadian yang ternyata positif yang terjadi dalam diri anak gitu, sehingga anak lebih tadi ya, bukan hanya melihat sesuatu itu hanya negatifnya saja, tapi anak juga melihat, oh ya ternyata banyak juga loh hal-hal positif yang terjadi dari diri saya gitu. Karena cenderung memang anak-anak ini melihat sisi negatif dibandingkan sisi positifnya gitu. Nah sebenarnya itu juga balik lagi ke pola pengasuhan dari dulu gitu ya, bagaimana kita misalnya lebih fokus ke hal-hal negatif dibandingkan dengan hal-hal positif yang dimiliki oleh anak atau teman-temannya atau lingkungannya. Nah lalu berikutnya adalah happy and healthy relationship dengan diri kita sendiri, dengan pasangan, dengan family, dengan lingkungan gitu.
Kalau seandainya anak-anak remaja ini, mungkin saya bahasnya di remaja sendiri ya. Kalau anak-anak remaja ini memang kita lihat gitu ya, bukan hanya semenjak belajar di rumah, tapi dari dulu kayaknya gitu ya, emosi ini nggak pernah stabil gitu, agresivitasnya tinggi sekali gitu. Kadang-kadang kalau nangis masih sampai teriak-teriak, ngurung diri 2 malaman di kamar misalnya seperti itu. Kita harus lihat bagaimana hubungan anak dengan diri anak sendiri. Kemungkinan apakah ada trauma-trauma, ada luka-luka batin masa lalu gitu. Nah, kita harus aware gitu. Kita harus aware. Kalau misalnya memang kita lihat kayaknya mungkin ada trauma ya, gitu ya. Kita segera sebagai orang tua mencari bantuan gitu ahli untuk membantu anak pulih dari traumanya, dari luka-luka batinnya masa lalu. Gitu, itu yang penting. Karena balik lagi, jika anak sudah merasa nyaman dengan diri dia sendiri, anak akan lebih mudah untuk mengembangkan mental yang sehat. Self care ini juga perlu dilakukan secara continue gitu ya, konsisten ya. Kita ajarkan anak-anak untuk misalnya olahraga rutin dan konsisten gitu ya. Karena memang berbagai dari literatur olahraga bisa memunculkan hormon-hormon yang bisa membuat kita merasa nyaman gitu. Tapi olahraga ini juga harus konsisten 4-5 kali seminggu misalnya dengan durasi 30-45 menit gitu sehingga bisa mempengaruhi kestabilan emosi gitu. Lalu makan makanan sehat gitu, istirahat cukup tidak berlebihan, tidak kekurangan gitu. Lalu yang personal misalnya apa? Misalnya tadi ya misalnya gratitude journal itu juga bisa gitu ya, atau misalnya dia tahu hal-hal apa yang bisa membuat dia rileks gitu dan itu lakukan secara konsisten. Kayak misalnya anak remaja perempuan kita gitu ya sangat suka cream bath misalnya gitu ya, coba lakukan secara konsisten sehingga pada saat tapi kita mesti diskusi ya apa perasaannya setelah cream bath gitu. Jadi apakah menyenangkan atau tidak, atau misalnya anak suka berenang gitu atau hiking misalnya, coba kita lakukan secara konsisten 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu sehingga pada saat emosinya memang dengan pelajaran sekolah, ada ujian-ujian misalnya gitu ya, konflik dengan teman, kan emosinya kayaknya numpuk gitu ya. Nah pada saat hiking misalnya 3 bulan sekali, itu emosinya turun lagi gitu. Nah ini yang akhirnya menjaga kesehatan mental para remaja kita. Emosional bisa dengan relaksasi, tadi ya, meditasi, misalnya kayak sekarang ini, wangi-wangian yang anak suka itu apa gitu ya, coba pakaikan di rumah, di kamarnya gitu sehingga anak merasa lebih rileks gitu, itu juga bisa. Lalu sosial gitu, misalnya mengembangkan sosialisasi gitu ya. Jadi selama belajar di rumah kan sosialisasi agak terhambat nih gitu ya. Misalnya coba deh ikutin kursus walaupun online, tapi paling enggak ada lingkungan-lingkungan baru, ada sosialisasi baru yang dilakukan oleh anak, sehingga anak nggak hanya berteman dengan orang-orang di rumah aja nih gitu, tapi sosialisasinya bisa lebih luas. Oke, kalau misalnya hal-hal tersebut sudah rutin kita lakukan, tapi tidak ada perubahan yang signifikan gitu, tentunya butuh untuk melakukan pendampingan dengan psikolog gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar keluhan-keluhan tidak bertambah berat di kemudian hari. Dan sebenarnya kami pun psikolog juga sedang menggalakkan untuk melakukan psychological check up. Jadi bukan hanya medical check up, tapi psychological check up gitu. Misalnya setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali gitu. Ajak anak-anak remaja kita untuk menemui psikolog supaya bisa tahu nih keadaan psikologisnya seperti apa. Apakah memang ada bibit-bibit gitu ya, ada bibit-bibit yang akhirnya nanti memicu munculnya keluhan-keluhan psikologis atau tidak gitu. Jadi kita bisa tahu lebih awal gitu. Nah, balance ini penting sekali. Jadi pada anak-anak remaja kita, terutama mungkin yang kelas-kelas atas ya, yang sudah harus ikut ujian, udah harus masuk universitas dan melakukan berbagai macam tes-tes gitu ya. Paling enggak anak ini bisa balance gitu ya, antara merasa tertekan gitu dan juga merasa happy dan nyaman. Jadi itu penting banget. Kalau misalnya memang anak belajarnya sangat keras gitu ya, sangat keras untuk ujian tertentu misalnya, jangan lupa kita seimbangkan juga dengan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat anak merasa excited, fun gitu, bahagia, nyaman gitu, sehingga balance tadi. Itu yang penting dalam menjaga kesehatan mental para remaja kita gitu. Nah, ini sebenarnya
tips singkat aja ya gitu ya, kayak bangun attachment positif dengan anak. Mungkin attachment udah banyak yang tahu ya, bagaimana kedekatan emosional itu bisa terjalin sehingga anak bisa merasa terbuka dengan kita, ada apa-apa bisa cerita, sehingga kalau misalnya ada hal-hal berkaitan dengan kesehatan mental gitu ya, kayak tadi video yang awal ya, udah mulai kok ngerasa kayaknya kosong, hampa gitu ya, anak bisa cerita dengan kita sebagai orang tuanya dan kita bisa melakukan langkah-langkah ke depannya seperti apa. Lakukan kegiatan menarik bersama anak, menjadi pendengar yang baik, itu penting sekali. Komunikasi asertif, jadi coba kita bicara dengan anak dengan kata-kata yang baik, yang tidak menyakiti anak, yang tidak menyudutkan gitu, dan kita lebih ke diskusi gitu ya. Fokus pada kemampuan dan potensi anak, dan jangan lupa apresiasi anak. Dengan apresiasi yang apa ya, yang proper ya, bukan juga semua hal terus kita apresiasi yang sebenarnya anak juga ternyata mengalami kemunduran kita apresiasi, enggak, tapi apresiasi yang proper tentunya, yang sesuai gitu. Ya, sekian dari saya, dan mungkin terakhir gitu ya, saya ingin menyampaikan bahwa kalau keluarga itu merupakan lingkungan utama dan pertama yang dikenal oleh anak. Pada saat anak memasuki usia sekolah, tentunya sekolah itu menjadi keluarga kedua bagi anak gitu. Jadi penting sekali bagi kita untuk menjaga menjaga kesinambungan dan kerjasama yang baik antara 3 pilar. Apa aja 3 pilar ini? Anak, sekolah, dan juga orang tua. Gitu. Kenapa? Ketiga pilar ini harus kita jaga dengan baik hubungannya. Supaya apa? Supaya tujuannya untuk anak bisa berkembang dengan sehat, dengan mandiri. Karena mendapatkan perilaku yang sama baik dari orang tua di rumah maupun sekolah. Sehingga perilaku-perilaku yang kita harapkan akan muncul di anak. Karena sekolah dan orang tua memiliki visi dan misi yang sama dalam mendidik anak-anak kita. Gitu. Jadi penting sekali nih, hebat sekali gitu ya, maksudnya Sekolah Karangturi ini membuat sekolah untuk orang tua gitu, sehingga memang bisa menyamakan visi misinya dan value-value antara orang tua dengan sekolah. Dan kita sebagai orang tua jangan takut gitu ya, jangan menyesal, jangan takut kalau kita pernah berbuat salah dan lain-lain gitu, karena nggak ada orang tua yang sempurna, tapi yang terpenting adalah kita mau belajar dari apa yang telah kita lakukan, dan kita memperbaiki hal itu sehingga anak-anak kita bisa berkembang juga dengan positif. Dan orang tua yang merupakan lifelong learner ya, karena perkembangan anak terus berubah, jadi orang tua juga harus terus belajar untuk mendampingi anak-anak kita dengan stage perkembangan anak itu sendiri. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa lebih memberikan insight dan masukan-masukan yang positif bagi orang tua di sini semua. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bunda Rena ya atas pemaparan yang sangat luar biasa. Nah, Bunda, ini ada beberapa pertanyaan ya yang sudah disampaikan oleh orang tua. Mungkin nanti langsung bisa dijawab oleh Bunda Rena ya. Jadi pertanyaan yang pertama, nah tidak dipungkiri bahwa ada anak-anak yang hidup dengan trauma di masa lalu. Nah, sebagai orang tua, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong anak tersebut? Oke, kalau misalnya kita memang sudah tahu ya ada trauma, tentunya kita butuh bantuan ahli. Karena pemulihan trauma, kita butuh konseling dan psikoterapi untuk anak, gitu ya. Bagaimana anak bisa menerima, gitu ya, pengalaman-pengalaman masa lalu yang menyakitkan, gitu. Jadi bukan melupakan ya. Kalau orang kan bilang udah lupain aja, nggak bisa, gitu. Memori kita kan nggak bisa dihapus sebagian, gitu ya. Hanya yang peristiwa ini nih kita hapus nggak bisa. Tapi di dalam terapi itu nanti kita mengarahkan anak untuk menerima pengalaman negatif yang pernah dialami oleh anak tersebut. Gitu. Jadi kalau misalnya memang ada trauma, ya memang kalau dari saya akan sangat sulit untuk self healing ya, butuh bantuan ahli untuk pemulihannya. Oke, baik, terima kasih Bunda. Nah, ini ada pertanyaan lagi orang tua. Kalau sensitif karena hormonal, ini sampai umur berapa ya biasanya? Biasanya ini masa-masa pubertas gitu ya. Misalnya kalau anak-anak perempuan itu biasanya mungkin sampai kelas SMP, mungkin kelas 2 gitu ya, itu masih hormonal karena puber gitu ya. Tapi berikutnya balik lagi nih, pada saat anak menstruasi gitu, nah itu juga hormonal kan.
sama kayak orang tua nih lagi menstruasi ada yang hormonal juga gitu. Nah, kita kan hormonal ini kita nggak bisa rubah, tapi kita bisa ajarkan gitu, kita bisa arahkan anak. Oke, kalau misalnya memang kamu ngerasanya kayaknya mau mens nih ya, akhirnya jerawatan misalnya gitu ya. Kan kalau anak remaja kan body image itu jadinya penting sekali ya, penampilan luarnya gitu ya bisa membentuk body image-nya mereka gitu. Jadi kita bisa bantu, misalnya, oke, kamu kenapa sih kok kayaknya uring-uringan banget, misalnya gitu ya, kita diskusi lagi, apakah memang karena hormonal menjelang menstruasi, atau misalnya memang efek dari hormonalnya itu, gitu, kulitnya jadi berminyak, gitu, jadi kalau kelihatannya berantakan banget, gitu, kok mulai tumbuh jerawat, gitu, nah itu yang kita bantu, misalnya kita ajak ke dokter kulit kah, kita ajarkan kebersihan kulit seperti apa, gitu, sehingga anak menjadi lebih pede. Tapi kita lihat kalau misalnya memang udah pubernya ini juga puber itu kan masa remaja ya. Remaja itu kan biasanya sampai 17 tahun misalnya seperti itu ya, yang kategori remaja. Tapi memang kan fluktuatif. Ada remaja yang memang sudah begitu menstruasi gitu ya bisa lebih stabil lagi, tapi ada juga yang masih hormonal gitu karena kan gejolak hormonnya masih juga berlangsung. Biasanya kategori remaja ini juga masih sangat fluktuatif emosinya gitu. Kalau ditanya usia, biasanya sampai sekitar 17 tahunan gitu ya. Tapi bukan berarti kita juga mengiyakan saja gitu kesensitifan anak kita gitu, enggak juga gitu. Kita tetap mesti mengarahkan gitu. Sama halnya dengan kita gitu ya, pada saat kita mau menstruasi, kita merasa sangat mudah terganggu emosinya gitu, tapi kan bukan berarti kita harus ngikutin emosi kita terus kan. Kita tetap mesti melakukan hal-hal yang produktif gitu, walaupun kita ngerasa kayaknya gue sensitif banget ya gitu. Sama, kita juga mesti mengajarkan hal itu ke anak. Kalau kamu ngerasa kesel gitu ya, entah kenapa kamu kok ngerasa perasaannya nggak beraturan gitu, ya udah apa nih yang bisa Bunda bantu gitu. Aku pengen lari atau pengen apa gitu ya, bikin kue gitu, walaupun bikin kuenya teracak-acakan gitu misalnya, kita bantu, misalnya kita arahin gitu, sehingga tadi emosinya ini yang karena hormonal bisa diekspresikan dengan cara-cara yang positif gitu, sehingga nggak destruktif gitu. Begitu sih, jadi bukan berarti kalau hormonal ini kita ikutin aja hormonalnya, enggak gitu ya, tapi tetap kita arahkan. Dan kalau ditanya sampai usia berapa, biasanya masa-masa remaja itu masih sangat didominasi oleh perubahan hormon yang signifikan tadi gitu. Oke, terima kasih Bunda. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana menasehati anak agar memiliki mental yang kuat mengingat dalam pergaulan zaman sekarang banyak kasus bullying? Oke. Bagaimana Bunda? Nah, kasus bullying ini tentunya harus ada kerjasama juga dengan pihak sekolah ya. Kalau misalnya memang kasus bullying ini dibiarkan, tentunya ya akan mempengaruhi mental anak gitu. Nah, tapi yang bisa dilakukan apa nih supaya anak tangguh gitu ya? Tentunya dari kita sebagai orang tua dalam mengasuh anak di usia-usia dini ya, di usia dini kalau menurut saya. Apakah kita juga melakukan bully terhadap anak gitu kan secara tidak sadar? Misalnya, "Nak, ambilin minum dong untuk Bunda." "Cepetan nak, aduh lama banget sih dari tadi Bunda suruh." Itu kan juga sebenarnya termasuk bully gitu kan. Tapi kita membiarkan hal itu terjadi. Tapi coba kalau misalnya temennya melakukan hal itu kepada anak, kita marah nggak orang tua? Marah gitu ya. Kok begitu sih ke anak saya gitu. Tapi tanpa tidak disadari itu orang tua juga melakukan hal itu kepada anak gitu. Dan anak nggak bisa mempertahankan pendapatnya gitu. Itu asal mulanya anak nggak bisa tangguh gitu. Tapi kalau kita mau mengajarkan anak tangguh, ya kita sebagai orang tua, mungkin kalau saya dibilang di sini bukannya sabar ya, tapi lebih coba mengerti anak gitu ya. Kayak misalnya anak bertanya A gitu ya, terus kita jawab nggak boleh misalnya gitu ya, nggak boleh nak, itu soalnya begini. Terus dia akan nanya terus kan, tapi Bun ini kan begini, tapi Bun ini kan begini. Gitu. Pada saat kita langsung memutus anak gitu ya, pokoknya nggak boleh, udah nggak usah tanya-tanya lagi. Nah itu akhirnya anak akan menjadi tidak tangguh di kemudian hari. Tapi kalau kita membiarkan anak untuk untuk beradu argumen dengan kita dengan cara-cara yang baik ya, bukan kasar ya, beradu argumen, anak bisa mengeluarkan pikiran-pikirannya gitu. Nah itu akhirnya akan mempengaruhi ketangguhan anak di kemudian hari. Pada saat orang lain melakukan bully gitu ya, misalnya
Misalnya apa yang paling mudah ya, misalnya yang paling mudah, yang lebih sering ya, misalnya bully dengan kata-kata gitu ya, dengan verbal, misalnya menjelek-jelekan anak mampu untuk mengatakan, kok kamu gitu sih, kenapa kamu bilang kayak gitu, emang aku kayak gini, gitu. Kamu kayak gitu tuh aku tuh tersinggung tahu dengan kamu bilang seperti ini. Nah, misalnya seperti itu. Jadi anak bisa berdiri untuk mengungkapkan perasaannya, bisa berdiri untuk mengungkapkan pendapatnya, gitu. Itu bagaimana hal yang bisa orang tua bantu untuk supaya anak memiliki ketangguhan pada saat anak beranjak remaja, gitu. Jadi kadang-kadang ya itu mungkin sulit, ya saya nggak akan bohong gitu ya, saya nggak akan bohong kalau misalnya itu gampang lah dilakukan, enggak. Kita butuh juga makanya tadi orang tua harus terus belajar ya, tadi ya udah disampaikan juga gitu, orang tua harus terus belajar gitu. Ya memang kita harus belajar untuk bagaimana menghadapi anak gitu, bagaimana cara kita bisa membimbing anak supaya ya akhirnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, tidak hanya mudah dibully oleh orang lain gitu, dan terutama berkaca dengan bagaimana sikap kita terhadap anak. Karena sering sekali anak-anak yang konsultasi dengan saya merasa sangat terganggu dengan sikap orang tuanya gitu. Apakah saya pernah melakukan kesalahan? Iya, saya juga pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Yang penting pada saat saya menyadari bahwa nak maaf ya, tadi kayaknya bunda salah deh, bunda jadi kayaknya nyuruh-nyuruh kamu nggak jelas gitu, padahal kamu lagi sibuk gini, sorry ya nak ya. Nah itu kita juga bisa belajar meminta maaf kepada anak gitu. Jadi kita perhatikan juga bagaimana sikap kita ke anak, dan tadi anak kita encourage anak untuk bisa terbuka dengan orang tuanya, untuk bisa mengemukakan apa perasaan anak, apa pendapat anak, dan bisa menjaga diri anak sendiri gitu. Kalau misalnya yang paling gampang lagi nih, kalau misalnya kita anak kita lucu banget gitu ya, terus misalnya teman kita minta cium gitu ya, atau peluk gitu ya, lucu banget gitu ya, pengen dipeluk gitu ya, terus anaknya nggak mau, tapi kita justru bilang ke anak kita, udahlah nggak apa-apa nak, itu kan tante ini kan sayang sama kamu gitu, pengen peluk-peluk, pengen cium-cium, udah nggak apa-apa, mama marah ya kalau kamu nggak mau ya, misalnya kita seperti itu akhirnya anak nggak mengembangkan ketangguhan gitu ya, akhirnya ya udah deh gitu, diapain aja terserah deh gitu, daripada nanti gue dimarahin sama mama gitu. Nah itu seperti itu. Jadi dari kecil ajarkan anak untuk bisa berkata tidak gitu ya, kalau misalnya ada hal-hal yang memang dia tidak sukai, ajarkan anak untuk bisa mengemukakan pendapat dan perasaannya kepada orang lain, terutama kepada orang tuanya gitu, supaya nanti anak-anak berkembang menjadi anak-anak yang tangguh gitu. Baik, terima kasih untuk Bunda Rena. Ya, sebetulnya menarik sekali ya pembahasan kita hari ini ya Bunda ya. Iya. Tapi tidak terasa ini kita sudah sampai acara Bunda. Jadi sebetulnya masih banyak hal yang ingin kita diskusikan dan bahas bersama ya, tapi karena keterbatasan waktu, jadi kita harus mengakhirinya. Itu semoga di lain kesempatan kita juga masih bisa diberi kesempatan untuk berjumpa kembali bersama Bunda Rena ya. Nah Bun, sebelum kita benar-benar sudahi, mungkin Bunda Rena bisa memberikan closing statement nih untuk para mom and dad yang hadir pada saat ini. Oke, jadi sebenarnya tadi sudah saya sampaikan sedikit ya, tidak ada orang tua yang sempurna, dan orang tua itu merupakan lifelong learner, karena nggak ada sekolah untuk jadi orang tua. Jadi yuk kita belajar sama-sama supaya kita bisa membantu anak-anak kita berkembang menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang mandiri, karena nggak selamanya kita bisa membantu anak, akan ada waktunya anak memang harus mandiri gitu ya, kita hanya bisa mengawasi saja gitu, hanya bisa melihat dari jauh saja. Jadi yuk sama-sama kita belajar, jangan patah semangat, jangan rendah hati gitu kalau misalnya memang ada salah-salah pengasuhan, karena orang tua merupakan lifelong learner, pembelajar seumur hidup gitu. Dan terakhir mudah-mudahan mudah-mudahan benar-benar antara sekolah dan orang tua dan anak bisa bergandengan tangan, seiring sejalan, sehingga anak-anak bisa berkembang, bisa mengembangkan potensi dan kemampuannya, dan bisa mengembangkan potensi yang terbaik dari diri anak-anak sendiri. Terima kasih semuanya yang telah hadir, senang sekali bisa bertemu, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Ya baik, terima kasih sekali lagi untuk Bunda Rena.
Dan kami juga menyampaikan terima kasih untuk Tanam Benih Foundation. Ya Bu, titip salam untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yep. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mom and Dad yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Soka pada pagi hari ini. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu guru SMP Karangturi dan seluruh tim yang sudah terlibat sehingga acara Soka pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian tutur kata ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu sekalian. Nah, kita akan akhiri dengan hening dan berdoa sejenak. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk hening terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dipersilakan. Akan berfoto sejenak. Oke, dari tim multimedia akan membantu untuk foto dokumentasi. Ya, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Izin live. Selamat siang, Miss. Selamat siang. Terima kasih.